Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kebaikan dan kemurahan Allah akan boleh tetap menyertai dan boleh melindungi kita di sepanjang kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kebaktian keluarga ataupun ibadah komsel dalam rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya bahwa Allah yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, bahkan belas kasihan, yang akan boleh senantiasa memeliharakan, menyertai, bahkan yang akan boleh tetap menuntun seluruh kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Bahkan terlebih ketika akan mereka mempersiapkan ibadah komsel, Engkau boleh memberkati bahkan setiap anak Tuhan yang akan boleh mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan ini. Engkau yang akan boleh memateraikan kebenaran dari firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini pada Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dalam ibadah komsel kita. Firman Tuhan kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, tema firman Tuhan kita bahwa pada saat ini adalah bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa itu adalah tema firman Tuhan kita pada saat ini. Untuk memulai firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saya membacakan, kita boleh melihat di dalam buku komsel kita masing-masing sebuah kisah yang menarik, ya, yang saya pikir kita dulu pernah mengalami. Ya, saya dulu juga pernah mengalami, ya, bahwa kelangkaan Alkitab. Ya, kadang-kadang saya masih dapat menyaksikan jemaat-jemaat Tuhan ketika mau Natal belum ada Alkitab, masih ditulis seperti itu. Jadi ini mau menandakan bahwa kelangkaan Alkitab pada zaman dulu itu adalah nyata. Nah Bapak Ibu, Mary Jones yang berasal dari keluarga miskin, ya, dia adalah putri seorang penenun, ya, tukang tenun dia, yang tinggal di Inggris, ya Bapak Ibu. Nah dia lahir pada bulan Desember tahun 1784. Ya, jadi Bapak Ibu, ini cerita waktu yang lalu, ya. Orang tuanya adalah Metodis Calvinis. Ya, dia adalah seorang penganut gereja Metodis Calvinis, ya, yang taat. Ya. Nah, Bapak Ibu, dia sendiri, ya, pada usianya yang 8 tahun dia sudah mulai membaca. Ya, mulai membaca dan mulai rajin membaca Alkitab. Ya. Keinginannya Bapak Ibu begitu besar untuk memiliki Alkitab dalam kehidupannya. Alkitab seperti yang kita punya ini, ya Bapak Ibu. Kerinduan yang begitu besar dalam dirinya, dia ingin memiliki sebuah Alkitab. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pada saat ini, di zaman ini, apakah masih ada orang-orang yang masih merindukan memiliki sebuah Alkitab dalam hidupnya. Ya, saya pikir saya masih belum menemukan seorang anak pada zaman ini, pada saat ini merindukan memiliki sebuah Alkitab. Ya, tapi kalau handphone banyak, kan kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu Alkitab sangat langka, sulit untuk menemukannya. Ya. Nah pada waktu itu dia menghubungi seorang pendeta, ya, untuk memperoleh salinan Alkitab tersebut, tetapi sangat sulit untuk mendapatkannya. Nah, dia harus menabung selama 6 tahun Bapak Ibu untuk dapat memperoleh Alkitab. Menyimpan uang selama 6 tahun lebih, ya, untuk membayar salinan Alkitab tersebut.
Nah, ini merupakan sebuah usaha yang begitu luar biasa yang mau kita lihat di dalam kerinduannya atas apa yang benar-benar dirindukannya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang kerinduan yang sungguh besar. Ya, bahkan dia harus rela berjalan ya sejauh 26 mil ya untuk mendapatkan salinan Alkitab tersebut. Dia rela mengorbankan ya letihnya, capeknya, uangnya. Nah, Bapak Ibu, ya. Ini merupakan sebuah gambaran tentang kehidupan Mary Jones pada masa itu. Ya, kalau saya pikir zaman ini tidak ada lagi yang seperti itu. Hanya masalah kemauan saja, ada mau ya tinggal bisa beli. Ya kan? Atau download Alkitab elektronik yang bisa ada di handphone. Namun apa yang mau dikatakan dari perikop ini Bapak Ibu, bahwa ternyata bertumbuh itu, ya, tema firman Tuhan kita ini adalah bertumbuh dewasa. Ya, bertumbuh itu merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap makhluk hidup di dalam dunia ini. Semua makhluk hidup akan bertumbuh. Baik itu ke atas, baik itu ke samping, yang penting bertumbuh. Ya. Proses itu Bapak Ibu, proses bertumbuh itu ada waktu, rentan waktu yang ada di dalamnya di sana. Semakin banyak manusia mengkonsumsi nutrisinya, maka manusia itu akan mengalami pertumbuhan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, itu secara jasmani kita katakan. Ya. Apabila nutrisinya cukup, maka dia akan mengalami pertumbuhan. Namun bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Apakah juga akan mengalami pertumbuhan? Sudah pasti Bapak Ibu. Ya. Pertumbuhan rohani juga harus mengalami pertumbuhan. Lalu bagaimana dasarnya, bagaimana caranya supaya kerohanian kita ini dapat bertumbuh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin rajin kita membaca Alkitab, semakin rajin kita berdoa, semakin rajin kita beribadah, ya, semakin rajin kita ikut terjun dalam melayani Tuhan, maka di sanalah akan mendapat nutrisi untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, itu adalah dasar bagi kita untuk memperoleh pertumbuhan rohani. Kalau tidak membaca Alkitab, kalau tidak berdoa, kalau tidak rindu untuk melayani, Bapak Ibu, sulit sekali mengalami pertumbuhan rohani. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan kita pada saat ini yang sudah kita baca tadi, dengan sangat jelas sekali bisa kita lihat bahwa ternyata ya, mulai dari kecil pun kita sudah diperkenalkan dengan namanya firman Tuhan. Ya, sama seperti kita anak-anak liturgi, kita sudah diperkenalkan firman Tuhan itu. Kita mulai menghafalkan firman Tuhan itu. Tetapi Bapak Ibu, tindakan menghafalkan firman Tuhan itu hanya sebatas ketika kita masih anak-anak. Ketika kita bertumbuh besar, seolah-olah kita tidak membutuhkan nutrisi untuk menumbuhkan pertumbuhan rohani kita. Kita tidak memerlukan lagi, seolah-olah akan bertumbuh sendiri. Ya. Ibarat sawit Bapak Ibu, sawit, ya kan? Ah, nanti nggak usah dipupuk. Ya. Tumbuhnya itu nanti, ya memang tumbuh. Tapi apakah memang berbuah? Ya berbuah juga. Tapi apakah banyak buahnya? Saya yakin tidak Bapak Ibu. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga kita, apa yang mau akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan Bapak Ibu untuk memperoleh pertumbuhan rohani dalam kehidupan keluarga kita? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan agar kehidupan keluarga kita ini akan memperoleh pertumbuhan rohani? Apa yang akan kita lakukan? Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kembali mengingatkan kita ya, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita kerjakan, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 15, saya bacakan ayat yang ke-15 saja.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Dan benarlah firman Tuhan ini, setiap orang Kristen sudah mulai diperkenalkan Alkitab dan seharusnya akan terus-menerus bertumbuh. Dan seharusnya juga kita akan kembali mengisi nutrisi-nutrisi yang akan menolong kita, menopang kita agar kita dapat mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lakukan firman Tuhan ini. Kita akan mulai membaca firman Tuhan, menuliskan firman Tuhan, bahkan kita akan belajar untuk melakukan kebenaran dari firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Salam, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kami dapat menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan rohani. Apa yang harus kami lakukan dan apa yang kami harus perbuat. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau boleh memberkati, bahkan yang boleh menolong, memampukan agar dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran dari firman. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan, dan berfirmanlah Engkau dalam diri kami, dalam kehidupan kami setiap waktu, sehingga kami akan boleh terus-menerus merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.